saya Laura Vanessa dengan IPK nomor 0010055. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan GCS pada pasien. Pertama-tama saya akan menilai eye opening. Di sini saya melihat pasien ketika dihampiri itu tidak membuka matanya. Selanjutnya, jika tidak dibuka matanya, maka saya akan respon dengan suara, Pak, buka matanya, Pak. Jika masih belum dibuka matanya, selanjutnya saya akan merespon dengan nyeri dengan menekan sepertiga sternum pasien. Pak, buka matanya. Baik, di sini mata pasien sudah terbuka. Selanjutnya saya tentukan berapa nilai dari eye openingnya. Di sini nilainya adalah 2. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian motorik dari pasien. Pertama-tama saya akan meminta pasien untuk mengangkat tangannya. Pak, angkat tangannya, Pak. Di sini pasien tidak bisa mengangkat tangannya. Selanjutnya saya berikan stimulus berupa bisa dengan menekan jari pasien ataupun menekan area orbit dari pasien. Di sini respon motoriknya itu adalah 2. Selanjutnya saya akan melakukan respon verbal dari pasien. Pak, namanya siapa, Pak? Samsul. Sekarang usianya berapa, Pak? 32. Sekarang ada di mana, Pak? Selanjutnya sekarang itu pagi atau malam, Pak? Malam. Baik, di sini verbal dari pasien itu adalah 3. Selanjutnya ketika semua skor sudah dijumlahkan dari eye opening itu 2, motorik itu 2, lalu selanjutnya dari verbal itu 3, di sini skornya itu adalah 7, di mana 7 itu adalah koma. Baik, sekian dari GCS-nya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan motorik dan sensorik. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Laura yang bertugas hari ini. Baik, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rohman. Usianya berapa, Pak? 33 tahun. Laki-laki ya, Pak ya. Alamatnya di mana? Di Jalan Sumatera. Pekerjaannya apa, Pak? Pekerjaan saya pedagang. Baik, Pak Rahmat, di sini kita akan melakukan pemeriksaan. Ada 2 pemeriksaan, motorik dan sensorik. Itu ada beberapa tesnya lagi. Tujuannya untuk menilai bagaimana pergerakan dan juga sensasi dari tubuh Bapak, apakah normal atau ada gangguan gitu. Mungkin agak tidak nyaman nantinya, tapi kami akan meminimalisir hal tersebut. Kalau Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah saya mencuci tangan, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama. Pemeriksaan pertama itu saya akan menginspeksi, melihat bagian ekstremitas atas lengan kanan dan kiri pasien, apakah terdapat bagaimana perkembangan otot pasien. Lalu pada ekstremitas bawah kiri dan kanannya juga akan saya lihat. Selanjutnya saya akan melihat apakah ada muscle wasting di sisi kanan dan kiri tangan pasien, dan juga kaki kanan dan kiri pasien, ataupun adanya gerakan involunter dari beberapa otot pasien, seperti pada otot gastrocnemius dan juga soleus, lalu selanjutnya pada otot quadriceps femoris dan juga hamstring, lalu selanjutnya pada otot orbital pada pasien, lalu selanjutnya pada otot deltoid pasien. Selanjutnya saya akan melakukan tes ketahanan otot dari pasien. Selanjutnya Pak, nanti boleh tangannya itu diangkat. Saya akan memberikan tahanan. Bapak coba tahan dengan sekuat tenaga ya. Boleh diangkat tangannya, Pak. Baik, satu lagi, Pak. Baik, di sini hasilnya normal. M5
pasien itu bisa menahan tekanan dan melawan gravitasi dengan baik. Lalu selanjutnya saya akan melakukannya pada bagian kaki pasien. Boleh diangkat kakinya, Pak? Baik, sebelahnya lagi. Baik, di sini kekuatan pasien juga M5, di mana bisa menahan tekanan dari pemeriksa. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa bagian tonus otot dari pasien. Boleh Pak tangannya kesampingkan, ini diekstensikan lalu difleksikan. Saya merasakan tonus otot dari pasien. Sebelahnya lagi. Baik, selanjutnya di sini hasilnya normal, tidak ada ketegangan tonus yang berlebihan. Dari hasil pemeriksaan motorik semua itu normal, menandakan corticospinal tract dan juga basal ganglia dari pasien ini adalah normal, tidak ada gangguan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan deltoid. Lalu selanjutnya di bagiannya. Oke, baik, di sini hasilnya normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensorik. Di pemeriksaan sensorik ini pasien itu berbaring dengan mata yang tertutup. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensorik yang pertama, yaitu dengan sensorik itu ada dua, ada ekstrasiopsepsi, lalu ada propriosepsi. Lalu yang pertama itu adalah dengan sensasi halus dari kapas ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada pasien di mana ini adalah sensasi halus. Ini adalah sensasi halus ya Pak ya. Selanjutnya saya akan mulai melakukan pemeriksaan pada pasien dengan menggoreskan kapas ini pada area-area dari C3 sampai ke ujung kaki pasien. Pak, nanti ketika saya melakukan pemeriksaan, jika terasa bilang iya, jika tidak bilang tidak, dan jika dilakukan di dua sisi, bilang apakah sama-sama terasa atau tidak. Baik, yang pertama itu dari bagian leher C3. Terasa Pak? Terasa dok. Yang ini terasa Pak? Terasa dok. Sini terasa Pak? Terasa. Sini terasa Pak? Terasa dok. Di kedua terasa Pak? Terasa dok. Sama? Sama. Selanjutnya di bagian medial dari lengan atas, lengan bawah, lalu ke jari. Terasa Pak? Terasa dok. Terasa Pak? Terasa. Ini terasa Pak? Terasa. Terasa Pak? Terasa. Dua-duanya terasa Pak? Terasa. Dua-duanya terasa Pak? Terasa. Yang ini terasa Pak? Terasa. Yang ini? Terasa. Dua-duanya? Terasa. Lalu selanjutnya saya akan ke bagian medial dari lengan pasien. Boleh Pak? Sini terasa Pak? Terasa. Sini terasa? Terasa. Dua-duanya terasa? Terasa. Sini terasa? Terasa. Sini terasa? Dua-duanya terasa? Iya. Terasa. Sini terasa? Terasa. Sini? Terasa. Dua-duanya? Terasa. Baik, selanjutnya di bagian abdomen dari pasien. Selanjutnya di bagian sini, terasa atau tidak Pak? Terasa. Terasa atau tidak? Terasa. Terasa atau tidak? Terasa. Sini terasa atau tidak Pak? Terasa. Sini? Terasa. Dua-duanya? Terasa. Baik, selesai. Selanjutnya di bagian inguinal pasien. Di sini terasa Pak? Terasa. Sini terasa Pak? Terasa. Dua-duanya terasa Pak? Terasa. Lalu bagian lateral kaki pasien sampai dari tungkai atas sampai tungkai bawah sampai ke jari-jari pasien. Sini terasa Pak? Terasa dok. Sini Pak? Terasa. Dua-duanya? Terasa. Di sini terasa Pak? Terasa. Sini terasa Pak? Terasa. Dua-duanya? Terasa. Di sini terasa Pak? Terasa. Sini terasa? Terasa. Dua-duanya? Iya terasa dok. Lalu selanjutnya di bagian medial dari kaki pasien. Di sini terasa Pak? Terasa. Di sini?
Terasa. Dua-duanya. Ya terasa dok. Di sini Pak. Terasa. Sini. Terasa. Dua-duanya. Terasa. Di sini terasa Pak. Terasa. Sini. Terasa. Dua-duanya. Terasa. Baik, di sini dari hasil yang pertama itu adalah normal. Selanjutnya saya akan memeriksa dengan sensasi nyeri menggunakan tusuk gigi dengan cara yang sama seperti yang tadi. Apakah terasa Pak? Terasa. Sini terasa Pak? Terasa. Di sini terasa Pak? Terasa. Sini terasa Pak? Terasa. Rasanya rasa apa Pak? Nyeri. Di sini terasa Pak? Terasa. Sini terasa Pak? Terasa. Sini terasa? Terasa. Sini? Terasa. Sini? Terasa. Sini? Terasa. Kalau di bagian apa? Di bagian medialnya, di bagian dalam tangannya. Sini terasa Pak? Terasa. Sini? Terasa. Satunya lagi. Sini? Terasa. Sini? Terasa. Maaf, di bagian perutnya. Di sini terasa Pak? Terasa. Sini? Terasa. Sini? Terasa. Sini? Terasa. Oke. Kemudian di bagian inguinal, sini terasa Pak? Terasa. Lalu turun ke bagian lateral, di sini terasa Pak? Terasa. Sini terasa Pak? Terasa. Sini terasa Pak? Terasa. Ke jari-jari, sini terasa Pak? Terasa. Ke bagian medial, sini terasa Pak? Terasa. Sini terasa Pak? Terasa. Kalau ini Pak? Terasa. Di sebelahnya lagi, Terasa. sini Pak? Terasa. Sini Pak? Terasa. Sini Pak? Terasa nyeri. Sini? Terasa. Sini Pak? Terasa. Oke, baik. Kedua ekstremitas pasien ini motoriknya dari sensasi nyeri, sensorinya dari sensasi nyeri ini normal. Lalu selanjutnya kita menggunakan cairan es yang dingin, sama caranya seperti tadi dari C3 sampai ke ujung lateral dan medial dari ekstremitas. Apakah terasa Pak? Terasa dok. Terasa dingin Dingin. atau panas? Dingin. Sini terasa Pak? Terasa. Sini? Terasa. Sini? Terasa. Sini? Terasa. Di bagian sini Pak? Terasa. Sini Pak? Terasa. Sini? Sebelahnya lagi, sini Pak? Ini terasa. Sini? Terasa. Sini? Terasa. Selanjutnya di bagian abdomen, boleh perutnya Pak? Punten ya Pak ya? Di bagian sini Pak? Terasa dok. Sini Pak? Terasa. Sini Pak? Terasa. Sini Pak? Terasa. Oke, boleh di lagi. Di sini Pak? Terasa dok. Sini? Terasa. Sini? Terasa. Sini? Terasa. Sini? Terasa. Sini Pak? Terasa. Sini? Terasa. Sini? Terasa. Sini? Terasa. Sini Pak? Terasa. Sini Pak? Terasa. Kalau sini Pak? Terasa. Sini sudah Terasa. terasa? Iya. Oke. Di sini juga hasilnya adalah normal. Selanjutnya saya akan memeriksa dari propriosepsi pasien. Dimana di sini saya akan menggenggam jari pasien seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan arahkan ke atas dan ke bawah dan meminta pasien untuk menjawab apakah itu arahnya ke atas atau ke bawah. Pak, nanti saya akan menggerakkan, Bapak jawab ya, ini ke atas atau ke bawah. Ini Pak? Ke atas dok. Ini Pak? Ke bawah. Ini Pak? Ke atas. Ini Pak? Ke bawah. Oke, yang satunya lagi. Ini Pak? Ke atas. Ini Pak? Ke bawah. Ini Pak? Ke bawah. Ini Pak? Ke atas. Oke, baik. Selanjutnya di bagian kakinya dengan cara yang sama. Ini Pak? Ke bawah. Ini Pak? Ke atas. Oke. Ini Pak? Ke atas. Ini Pak? Ke bawah. Di sini juga hasilnya normal, pasien bisa melakukan merasakan dengan baik dan menentukan arahnya dengan baik dan benar. Selanjutnya pemeriksaan terakhir yaitu vibrasi, di mana sini caranya sama seperti yang tadi. Saya akan memeriksa bagian-bagian tulang yang menonjol pada pasien. Bapak nanti kasih tahu kalau terasa ya Pak ya. Boleh Pak di bagian sini, apakah terasa? Terasa dok. Sini apakah terasa Pak? Terasa dok. Bagian sini apakah terasa Pak? Terasa dok. Sini apakah terasa Pak? Terasa dok.
Selain di sini juga hasilnya adalah normal, pasien bisa merasakan getaran yang diberikan. Baik Pak, dari semua hasil pemeriksaan alhamdulillah kita sudah selesai melakukan pemeriksaan. Di sini dari semua hasil motorik dan juga sensorik, alhamdulillah hasilnya itu normal. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Dok. Baik, terima kasih ya Pak ya. Iya, terima kasih juga, Dok.